Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa bersama kita rasakan dalam hidup ini. Saat ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita mengangkat satu buah pujian yang mengatakan, Aku percaya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa iman dan pengharapan kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan segalanya dalam hidup saya dan saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dasar, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu, kita akan pujian ini sekali lagi. Aku percaya ada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, saya mengajak sebelum kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Sungguh nyata ya Bapa, di saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh datang kepadamu Tuhan, memuji, menaikkan dari setiap doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih daripada itu kami ingin menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa.
Tuhan Yesus yang baik, kuasa si jahat iblis setan kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kami rindu kebenaran firman-Mu ini boleh sampai kepada setiap hati-hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Biarkan hamba-Mu boleh menyampaikan suara hatinya Tuhan saja. Roh Kudus-Mu menaungi kami. Terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, siap ditegur oleh firman Tuhan, dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Dari tempat ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, teruslah bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan pun rindu supaya saya dan saudara terus mau datang kepada Tuhan, terus membangun hubungan intim dengan Dia, saudara. Jangan mau dikalahkan dengan situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, karena Tuhan akan terus menyertai saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apakah saudara selalu bersyukur menjalani kehidupan saudara belakangan ini? Wow, ini pertanyaan yang menantang kan begitu ya. Ini pertanyaan yang luar biasa begitu. Apakah saudara selalu bersyukur belakangan ini? Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Penting bagi saya dan saudara untuk terus bersyukur. Bersyukur atas kehidupan ini, nafas kehidupan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan terus nyatakan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya saudara mengalami sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Maka daripada itu penting bagi saya dan saudara untuk belajar terus bersyukur di hadapannya. Bersyukur saudaraku atas kasih Kristus, ya. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian seperti ini. Orang yang suka atau orang yang gemar mengucap syukur adalah orang yang mengenal Tuhannya dengan benar. Saya ulang sekali lagi saudara. Orang yang gemar mengucap syukur adalah orang yang mengenal Tuhannya dengan benar. Dan saya percaya saudara sering melakukan hal ini. Amin. Haleluya. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, baik, mari kita bersama membuka kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita bersama akan belajar kebenaran firman Tuhan dari khotbahnya Yesus di bukit. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan melebihi lagi mendandani kamu,
hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu firman Tuhan yang luar biasa menurut saya. Dan saya percaya saudara juga boleh mengimaninya di dalam hati saudara. Baik Bapak Ibu, saya memberikan tema sore hari ini adalah jangan khawatir. Amin. Katakan dengan saya dimanapun saudara berada saat ini, katakan jangan khawatir. Kalau ada orang di samping saudara, ya, katakan kepada beliau, jangan khawatir. Amin. Katakan lagi kepada samping saudara, katakan jangan khawatir karena Tuhan selalu beserta. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau berbicara tentang khawatir, siapa sih yang gak pernah khawatir? Saya juga pernah khawatir. Tetapi dengan pengalaman kekhawatiran saya juga belajar kenapa saya harus khawatir. Saya sudah percaya kepada Yesus. Kenapa saya tidak menyerahkan kekhawatiran saya sepenuhnya kepada Yesus saja? Saya percaya ketika saya menyerahkan seutuhnya apa yang menjadi kekhawatiran di hidup saya, pasti ketika saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi saya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita percaya seutuhnya kepada mujizat Tuhan, Tuhan pasti akan nyatakan itu. Amin. Amin. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan tentang kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran ini rupanya menghalangi orang untuk berjuang ataupun menghalangi orang untuk meraih segala sesuatu. Kalau didasari dengan rasa khawatir. Dan saya juga menyampaikan saudaraku, kalau orang yang khawatir, secara khusus anak-anak Tuhan, kalau sering mengalami namanya kekhawatiran, berarti membuat orang itu lupa yang sebenarnya Tuhan ada di dalam kehidupannya. Nah ini hati-hati, perlu bersama kita pahami saudara. Kalau Bambang sering khawatir, berarti Bambang tidak sepenuhnya menyadari ada Yesus dalam hati Bambang. Demikian dengan kehidupan saudara. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, penting bukan mempelajari bagian ini. Yesus mengatakan pada waktu itu tentang hal kekhawatiran. Banyak memang yang Yesus ajarkan waktu khotbahnya di bukit, saudaraku. Ada berbicara tentang memberi sedekah, ada berbicara tentang hal berdoa, ada berbicara tentang hal berpuasa, dan sampai kepada bagian yang kita bersama pelajari hal kekhawatiran. Ini satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ngomong-ngomong kalau berbicara tentang khawatir, saudara apakah tipikal orang yang suka atau sering khawatir? Ayo belajar menyerahkan seutuhnya kekhawatiranmu kepada Tuhan. Pak Bambang, saya sedang khawatir dengan kehidupan saat ini. Apalagi belakangan ini diviralkan dengan berita virus corona yang menyebar di mana-mana, Pak Bambang. Ya, oke. Saya bisa pahami itu, saudara. Tetapi saudaraku, marilah belajar seutuhnya, jangan khawatir. Serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Adakah di waktu-waktu luang saudara untuk belajar menguatkan iman saudara, berdoa, berseru kepada Tuhan? Saya serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Saya serahkan bangsa negara kami kepadamu Tuhan. Saya serahkan keluarga saya kepadamu Tuhan. Saya serahkan seutuhnya perjalanan iman pribadiku kepadamu. Saya serahkan seutuhnya kepadamu ya Bapak. Ada? Bapak Ibu sudah yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
virus corona atau dikenal dengan COVID-19 begitu ya, jangan membuat kita semakin lesu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan membuat kita semakin takut. Memang kita harus berjalan dengan iman dan hikmah, tetapi belajarlah mengokohkan iman kita bahwa semuanya akan segera berlalu. Amin. Katakan amin dengan saya. Bahwa semuanya akan segera berlalu karena Tuhan menyatakan kuasanya kepada saya dan saudara, terlebih kepada negara ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ayat yang ke-25, saya akan membacakan sekali lagi untuk kita sekalian. Dengan jelas di sini Yesus mengatakan seperti ini, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu. Wow, ini Yesus berarti menyatakan perkataannya kepada saya dan saudara, kepada murid-muridnya secara khusus pada waktu itu, kepada orang-orang pada waktu itu ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya memahami firman Tuhan ini adalah bagaimana Tuhan Yesus yang sebenarnya, saudaraku, ingin menyuarakan kepribadiannya, saudara. Tuhan Yesus ingin memperkenalkan jati dirinya, saudaraku. Tuhan Yesus ingin meyakinkan setiap orang-orang yang percaya kepada Dia supaya jangan takut, saudara. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus menyatakan hal ini dengan luar biasa. Kalau kau tidak mau berharap kepadaku, engkau tidak mau datang kepadaku, saudaraku, engkau akan menjadi orang-orang yang seperti terhilang. Kurang lebih beratnya seperti itu. Ayolah datang kepadaku. Yesus sedang ingin memperkenalkan dirinya, saudaraku. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, hal kekhawatiran ini berlaku, diajarkan dari sejak zamannya murid-murid Tuhan Yesus, dan juga ini berlaku, diajarkan, disampaikan kepada saya dan saudara saat ini. Jangan khawatir. Contoh mungkin saudara, kondisi negara, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, Tuhan mengajarkan kita, saya menyampaikan di tempat ini, jangan khawatir. Amin. Apa Bapak ngomongnya jangan khawatir terus? Iya, bukan saya yang mengatakan, tetapi saya menyampaikan apa yang menjadi ajaran Yesus. Jangan khawatir. Mari saudaraku, dengan lapang dada saudara mengatakan, jangan khawatir. Sampaikan kepada samping kanan kiri saudara, jika ada orang di samping kanan kiri saudara, katakan, jangan khawatir. Amin. Yesus sedang menunjukkan jati dirinya, siapa Dia yang sebenarnya, dan apa yang akan Ia lakukan kepada orang yang percaya seutuhnya akan kehadirannya. Haleluya, saudara. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, indahnya pengajaran Yesus ini, saudaraku, Ia memberikan beberapa penjelasan dan beberapa ilustrasi nyata yang luar biasa. Kalau saudara membaca ayat yang ke-26, saudaraku, di situ Tuhan Yesus memberikan beberapa perumpamaan tentang burung yang ada di langit, saudaraku. Ayat yang ke-28 juga tentang bunga bakung yang di ladang, saudaraku, yang indah, tidak seperti indahnya saat Salomo menjadi raja waktu itu, saudaraku. Ayat yang ke-30 juga mengajarkan bahwa mendandani rumput di ladang, saudaraku, sekalipun hari ini ditebas, nanti akan timbul lagi dengan subur, saudaraku. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jelas bukan dengan pernyataan dan perumpamaan yang diajarkan Yesus Kristus ini, sebenarnya Yesus ingin ngapain sih? Maksudnya Yesus ngapa kok sampai sedemikian rupa sih? Coba saudaraku, sekarang mari kita bersama-sama berpikir, kenapa Yesus sampai sedemikian rupa mengatakannya? Saya menyampaikan saudaraku, Yesus sedang ingin memperkenalkan siapa Dia yang sebenarnya kepada saya, saudara. Bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu
memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan saya dan saudara. Amin. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hati-hati. Coba kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-27, saudaraku. Yesus juga mengatakan kepada kita sekalian seperti ini, saudara, di dalam firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kekhawatiran itu tidak akan memperbaiki hidupmu. Kekhawatiran itu tidak akan lebih membawa imanmu lebih bersendar dan lebih mengenal Yesus Kristus. Tidak. Tetapi akan membuat engkau semakin jatuh. Semakin membuat engkau tidak berpengharapan. Kenapa? Karena diintimidasi oleh rasa khawatir. Seolah-olah saudara tidak punya Tuhan dalam hidup saudara. Seolah-olah Tuhan saudara mengatakan di mana Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat yang ke-32 juga disampaikan di sana. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, saya dengan senang mendengar kalimat ini, saudara. Ya. Bahwa Tuhan selalu mengerti apa yang menjadi keperluan kita. Saudara terkasih di dalam nama Yesus, saya menyampaikan dari tempat ini, mari belajarlah menyerahkan seutuhnya kehidupan saya dan saudara kepada Tuhan. Memang mungkin saudaraku dengan keadaan dan situasi seperti saat ini, saudara sering khawatir bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan keluarga, apalagi yang jauh keluarganya kan seperti itu saudaraku. Nanti kena virus atau enggak, bagaimana dengan situasi kesehatannya. Percaya, serahkan seutuhnya kepada Tuhan saudaraku, karena Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan yang terbaik kepada saya dan saudara, kepada keluarga saya dan saudara. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam pengajaran ini Yesus mengajarkan tentang jangan terlalu khawatir dengan makanan, jangan terlalu khawatir dengan pakaian. Seutuhnya Yesus sebenarnya ingin mengajarkan jangan khawatir sepenuhnya dengan kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah sepenuhnya berikan kepada hidup saya dan saudara. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya dan saudara diciptakan oleh Dia. Ingat, percayalah. Ketika saudara semakin percaya bahwa sebenarnya saya dan saudara diciptakan oleh Dia, berarti sepenuhnya Dia akan memberikan apa yang menjadi keperluan saya dan saudara. Tidak mungkin Tuhan kita lepas tangan. Tuhan akan terus bertanggung jawab dan menepati janji-Nya dari dulu, saat ini, dan seterusnya dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ada satu bagian firman Tuhan. Saudara bisa membukanya di Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya 59 ayat yang pertama. Oke, kita buka bersama. Yesaya pasal 59. Di sana dikatakan demikian saudaraku, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Amin saudara. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini firman Tuhan sungguh jelas disampaikan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan saudara. Bahwa pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar apa yang menjadi seruan saya dan saudara. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, untuk apa saya dan saudara takut lagi menjalani hidup ini kalau memang Tuhan sudah mengatakan hal itu? Mari kita belajar serahkan hidup kita seutuhnya di tangan Tuhan. Amin. Mari kita belajar seutuhnya menyerahkan kepribadian saya dan saudara, keluarga seutuhnya hidup ini di tangan Tuhan. Apa yang menjadi setiap keperluan saya dan saudara pasti Tuhan akan cukupkan. Jangan terlalu dikhawatirkan tentang hal itu, karena hidup ini lebih penting daripada pakaian dan makanan. Yesus menginginkan tubuh kita seutuhnya ini menjadi penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh menyembah dan mengenal Dia dengan benar. Amin. Saudara terkasih,
Saat ini saya ingin menyampaikan juga 3 bagian penting, saudaraku. Kenapa sih? Ya, apa pentingnya bagi saya dan saudara untuk tidak khawatir? Yang pertama, saudaraku, saya ingin menyampaikan tidak melumpuhkan iman kita kepada Kristus. Saudara terkasih, berarti ketika saya dan saudara khawatir, itu sedang melumpuhkan rasa imanmu kepada Tuhan. Seperti awal tadi saya sampaikan, berarti kalau saya dan saudara khawatir, berarti saudara sedang tidak menyadari adanya Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita harus tidak boleh khawatir? Karena kita percaya seutuhnya akan kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya dan saudara. Amin. Yang terakhir saya ingin sampaikan, saudaraku, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan tetap nyata dari dulu, sekarang, dan seterusnya akan dinyatakan kepada saya dan saudara. Keluar masuk kita akan terus diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, saya mengajak kepada kita sekalian, marilah menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang boleh sekiranya betul-betul memahami firman-Nya, yang sekiranya boleh betul-betul mengenal Dia dengan benar, yang sekiranya boleh percaya seutuhnya akan firman dan kedaulatannya di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Pelajaran firman-Mu yang sungguh luar biasa mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak boleh khawatir, karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, Kau rindu supaya kami terus menyerahkan hidup kami kepadamu dan mencari kerajaan-Mu, mencari kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya seutuhnya Tuhan akan tambahkan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarkan kasih dan pemeliharaan Tuhan tiada duanya dan terus nyata dirasakan dalam hidup mereka, sehingga mereka terus bersyukur, bersuka cita, merasakan damai yang daripada Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa di surga. Sebentar sekalipun firman-Mu sudah berlalu, hamba-Mu sampaikan, tetapi Roh Kudus tidak pernah berlalu, terus menaungi hati dan pikiran setiap kami, kemanapun, kapanpun, dan apapun yang kami lakukan, dalam nuansa penyertaan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya menyampaikan dari mimbar tempat ini, terus jaga kesehatan, terus jaga pelihara iman kita, bangun persekutuan dengan Tuhan. Ingat seperti janji firman Tuhan tadi dikatakan tentang hal kekhawatiran, jangan khawatir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Santi Cufu.